Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang di pelajaran ekonomi kelas 8. Apa kabarnya semua? Bapak harap semua dalam keadaan baik, tanpa kekurangan apapun, dan tetap jaga kesehatannya. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu tentang badan usaha. Di materi sebelumnya kita sudah belajar apa itu badan usaha, apa juga itu perusahaan. Sudah bisa dipahami ya kemarin penjelasan saya. Nanti kalau kalian ketinggalan video, akan saya cantumkan di link deskripsi. Dibuka tentang perusahaan dan badan usaha. Oke, di sini kita akan membahas jenis-jenis badan usaha ya. Harapannya videonya diikuti sampai habis, jangan di skip-skip dan dicatat, jangan hanya yang ada di slide ya. Ini akan saya tekankan, jangan hanya yang ada di slide, tapi seluruh penjelasan saya. Oke, apa yang penting menurutmu, catat. Kita langsung saja, yaitu berdasarkan lapangan usahanya ya. Badan usaha dibedakan, yang pertama itu berdasarkan lapangan usaha. Yaitu yang pertama itu ekstraktif. Ekstraktif maksudnya mengambil langsung dari alam tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Jadi ini langsung mengambilnya tanpa diolah, seperti minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian pasti banyak lagi ya. Ini langsung mengambil dari alam. Kemudian yang kedua yaitu agraris, yaitu kegiatan yang mengolah alam. Misalnya itu seperti pertanian, tentu ditanam dulu ya, supaya bisa diambil hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah industri. Industri adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Industri ini sering kita dengar ya. Industri bisa juga dibilang pabrik. Mungkin di sekitaran rumah kalian itu ada pabrik. Kemudian yang selanjutnya adalah niaga. Niaga maksudnya adalah sektor perdagangan. Dan yang terakhir adalah pelayanan atau jasa. Contohnya seperti Bapak, yaitu seorang guru. Ini dia berdasarkan lapangan usahanya. Sekarang kita masuk yang selanjutnya berdasarkan kepemilikan modal. Ya, kalau dikatakan modal tentu dari mana modalnya berasal. Yang pertama itu kita pelajari yaitu BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Mungkin kalian pernah mendengar BUMN. Contoh BUMN ini seperti Pertamina, PLN, kemudian Bank BRI dan banyak sekali ya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ingat ya, seluruh atau sebagian. Tujuan dari BUMN yaitu penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan masyarakat. Kemudian mencari laba, memberikan bimbingan dan bantuan bagi masyarakat dalam pengembangannya ya. Kemudian sebagai sumber penerimaan negara. Inilah tujuan dari BUMN. Ingat ya, tujuannya ada 4 tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang lebih bisa ditanyakan langsung kepada saya. Oke, sekarang kita masuk yang namanya bentuk-bentuk dari BUMN. Bentuk-bentuk BUMN. Yang pertama itu adalah Perum. Mungkin kalian sering mendengar yang namanya Perum Damri, di mana ini adalah perusahaan umum, di mana modalnya itu seluruhnya berasal dari negara yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa sekaligus mengejar keuntungan. Namun Perum ini keuntungannya tidak terlalu banyak ya. Fokus mereka untuk melayani masyarakat. Contohnya Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Kalau kalian pernah dengar, bisa nanti di searching lebih dalam apa itu Perum Peruri ya. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah Persero. Kalian pernah dengar Persero? Persero modalnya itu terbagi dalam saham ya, dalam saham. Kalau saham nanti itu dipelajari lebih dalam di SMA ya. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar apa itu saham ya.
Modal terbagi dalam saham di mana paling sedikit sebesar 50% plus 1 milik negara dan sisanya dimiliki oleh swasta. Tujuannya menyediakan barang atau jasa dan mencari laba ya. Jadi di sini tujuannya itu tentu mencari laba. Selain menyediakan barang atau jasa, perusahaan atau BUMN yang berbentuk persero itu mencari laba. Contohnya BRI, Pertamina, PT KAI, PLN, dan lain sebagainya. Ini dia BUMN ya. Berdasarkan kepemilikan modal tadi, BUMN. Sekarang kita masuk yang namanya BUMD, Badan Usaha Milik Negara, di mana merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pengelolaan maupun pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah. Kalau dari pengertian ini, tentu BUMD itu modalnya itu berasal dari pemerintah daerah. Ciri-cirinya yaitu pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemilik modal perusahaan. Kemudian pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Maksudnya peraturan-peraturan yang ada di BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian BUMD melayani kepentingan masyarakat daerah selain mencari keuntungan. Contohnya PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM Tirtanadi, pernah mendengar mungkin ya. Kemudian bank daerah contohnya adalah Bank Sumut. Kemudian objek wisata, banyak lagi kekayaan daerah, yaitu yang dikelola oleh perusahaan daerah atau BUMD. Oke, yang pertama tadi BUMN, yang kedua adalah BUMD. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang namanya BUMS. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Bapak harap kalian paham apa itu BUMN tadi, bentuk-bentuknya, kepemilikan modalnya, kemudian berdasarkan lapangan usahanya, dan BUMD. Bisa dipahami ya, dicatat semuanya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Jangan di skip-skip, tapi diikuti sampai habis. Bapak harap kalian mendapatkan sesuatu hal dari pertemuan kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.